tengah jalan supaya yang lain pun ikut pulang. Itu caranya dia mematahkan semangat orang-orang muslimin. Kelak orang-orang ini nanti dicela oleh Allah di dalam Al-Quran. Nah di antara itu ada juga orang yang Rasulullah SAW kenal, dia itu punya seorang ibu dan ibu itu tidak punya orang lain kecuali dia untuk membantu urusan rumah tangga dan sebagainya. Kata Nabi, pulang, irji fafiha fajahid, pulang dan pada ibu kamulah kamu berjihad. Nah begitu Nabi. Nanti kita akan bicara bahwa dalam syariat itu ada namanya prioritas. Ada ternyata kalau ini berbenturan dengan ini, mana yang lebih diprioritaskan? Nah itu ada dalam agama kita. Jadi enggak langsung sembarang lantak saja gitu. Enggak. Nah Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, tatkala telah bertemu dua pasukan, ya Nabi kemudian menjadikan, kan tadi 700 orang, 50 orangnya Nabi tugaskan berada di atas bukit yang dinaiki oleh orang-orang itu. Nampak? Ya, bukit yang dinaiki itu dulu namanya Jabal Ain, tapi setelah perang namanya Jabal Rumat, bukit pemanah. Apa kata Nabi kepada orang-orang ini? Wahai para pemanah, kata Nabi, apapun yang terjadi, menangkah kita, dipatuk burungkah kami yang di bawah ini nanti kalah, jangan sekali-kali kalian tinggalkan bukit ini. Tugas kalian menjaga sisi sebelah kiri ya, agar tidak diputarkan. Kenapa begitu? Perhatikan. Kaum muslimin berapa jumlahnya? 700 lah kita bilang, ya 650. Sebelah kanan itu tertutup oleh gunung. Artinya apa? Yang 3000 pasukan Quraisy tadi itu tidak akan mungkin bisa berputar lalu menyerang dari arah belakang karena bukit Uhudnya tinggi. Tapi yang dari sebelah kiri, ya kan ini sebelah kanan nih, kan menghadap orang-orang Quraisynya begitu. Yang sebelah kiri itu tidak tertutupi oleh bukit Uhud yang ini karena bukit Uhudnya masih di belakang. Tetapi kemudian Nabi mengantisipasi pasukan berkuda itu supaya tidak memutari bukit. Nabi meletakkan 50 orang pemanah di situ. Begitu strateginya. Menjadikan bukit Uhud bagian belakang, maka berarti posisi seperti ini. Seperti bapak ibu-ibu sekarang nih. Posisi kaum muslimin itu menghadapi orang-orang Quraisy. Ya. Bapak Ibu, tatkala bertemulah dua pasukan ini. Yang pertama beriman kepada Allah. Tidak ada yang mereka takutkan. Kalaupun mati, nanti pun kami mati. Tapi kalau kami mati sekarang, kami mati dalam perjuangan membela agama Allah. Yang satu lagi berbeda cerita. Masih terbayang istri yang cantik di rumah, masih terbayang kebun-kebun yang harus disiram, yang harus ditanami pohon lagi, masih terbayang rumah dan sebagainya. Tidak siap berpisah dengan dunia ini. Maka tatkala terjadi perang, di awal-awal perang ternyata sudah nampak tanda-tanda kekalahan orang-orang Quraisy kafir ini. Sebagian dari mereka kemudian diletakkannya pedangnya, tombaknya, dia lari ke belakang ke arah kota Mekah lagi. Karena rasanya tidak berani, tidak bisa menghadapi orang-orang muslim ini. Tidak ada celahnya. Nah ketika itu terjadi, maka orang-orang yang di atas, orang-orang yang di atas bukit tadi 50 orang tadi Bapak Ibu, yang dipesan oleh Nabi, jangan kalian pergi. Nampak oleh mereka unta yang lari ke sana ke sini seorang diri, kuda yang lari tanpa tuan, pedang tadi yang berkilauan di bawah, perisai dan harta, sehingga mereka berseru, ghanimah katanya. Harta rampasan tuh di bawah. Ayo kita kumpulin biar kita nanti dapat bagian juga. Kita bantu teman kita. Diingatin sama ketuanya. Kata Rasulullah jangan turun. Kita belum boleh turun sampai selesai kata dia. Nah kan iya kan perang sudah selesai, itu mereka udah lari, kita udah menang. Ayo kita turun, kita kumpulin. Bapak Ibu, mereka pun turun. Ketika turun ini ada pasukan berkuda Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid yang tatkala itu masih kafir. Dia tunggu turun semuanya, setelah turun maka dia putari bukit itu. Dan dia serang kaum muslimin dari arah belakang. Kaum muslimin tadi yang di bawah, yang menyangka sudah hampir menang, tiba-tiba terkejut dengan serangan berkuda dari arah belakang. Tiba-tiba ada dengan kencangnya kuda itu disabet pedang ke punggungnya. Heran, bingung, ya kan? Kemudian akhirnya orang-orang Islam tadi diserang dari arah belakang dan dari arah depan. Karena yang berkuda ini manggilin temannya, disebutnya, "Oi teman, ini lihat lagi." Dilihat ternyata pasukan berkuda sudah berhasil masuk, sehingga keadaan ketika itu terjepit. Kaum muslimin terjepit. Bapak Ibu, di tengah gempuran yang sedemikian rupa, maka pedang-pedang orang kafir itu paling mengincar itu kepada satu orang. Siapa dia? Rasulullah SAW. Maka sahabat yang di dekat Nabi kemudian membuat pagar betis melingkar. Ada 10 orang. 2 diantaranya adalah perempuan. Apapun serangan yang datang mereka tangkis. Kalau tidak ada alat mereka tangkis pakai badan mereka Bapak Ibu.
ada sahabat yang beliau itu adalah penulis wahyu. Tatkala ada pedang yang kemudian dengan kudanya cepat disabatkan pedang, dia tangkis pakai jari-jarinya, pakai tangannya hingga jari-jarinya putus. Kita akan lihat betapa banyak sahabat itu, betapa cintanya mereka kepada Nabi SAW. Ya, kita akan lihat nanti ketika selesai perang, ada seorang ibu-ibu yang dia menunggu di gerbang kota Madinah. Datang seorang pasukan, wahai ibu, tadi saya berperang di samping anak ibu wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang lagi, wahai ibu, tadi saya di samping suami ibu, dia pun terkena serangan dan wafat. Innalillahi. Apa kata dia kemudian? Rasulullah bagaimana? Rasulullah alhamdulillah masih ada di tengah-tengah kita, ibu. Kalau Rasulullah apapun musibah, kalau Rasulullah ada di tengah-tengah kita, maka ringan bagi saya. Lalu dia baru kehilangan suami dan anaknya. Bapak ibu, begitulah sahabat, ya. Dia tamengi Rasulullah SAW dari serangan itu. Hingga satu serangan ada orang kafir yang dia menunggangi kuda, dia putar-putar lembingnya, lalu kemudian dia lemparkan. Inilah yang kemudian tidak tertangkis, ya. Lembing ini Bapak Ibu kemudian menancap di pipi Rasulullah SAW, pecah gigi Nabi SAW, tumpah darah Nabi SAW yang mulia ke tanah. Nabi SAW jatuh tersungkur. Apa yang Nabi doakan bagi mereka? Buru-buru Nabi angkat tangan. Nabi SAW kemudian bergumam, Allahumma gfir li qaumi, ya Allah ampunkan kaumku ya Allah, fa innahum la ya'lamun, karena mereka tidak tahu. Nabi khawatir, Nabi takut kalau seketika itu turun azab yang akan membinasakan umat sebagaimana umat-umat terdahulu disiksa dan diazab. Subhanallah, begitu Nabi SAW cinta kepada umatnya. Bapak Ibu, Nabi pernah mengatakan, aku rindu saudaraku. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kami ini saudaramu. Bukan, kalian adalah sahabatku. Saudaraku adalah mereka yang beriman kepadaku tetapi tidak pernah bertemu dengan aku. Bapak dan ibu inilah yang dirindukan oleh Nabi SAW. Jika saya sampaikan, kalaulah Nabi SAW masih hidup, maka Nabi akan menunggu kita di gerbang kota Madinah, menyalami kita satu persatu, dan kemudian menyambut kedatangan kita di kota Madinah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak Ibu, setelah itu maka kemudian Nabi SAW diusirkan oleh para sahabat menuju ke celah kecil itu. Ada namanya di situ, namanya Syakul Mihras. Nabi SAW dibawa, ya, karena orang-orang kafir kemudian setelah dia melempar itu dia mengatakan, aku telah membunuh Muhammad, Muhammad telah mati. Maka ketika itu para sahabat berhenti. Orang-orang kafir itu pun kemudian mereka merayakan. Momen itu digunakan oleh kaum muslimin untuk membawa Nabi ke tempat aman, ke atas itu. Tapi Abu Sufyan yang waktu itu sebagai komando kaum kafir, dia tidak percaya. Maka dia mendekat ke arah bukit yang tempat Nabi SAW diamankan itu. Dia bertanya, ada di antara kalian Abu Bakar? Abu Bakar diam. Ada Rasulullah? Rasulullah diam. Ada Umar? Umar jawab, ada. Kata dia kemudian, apakah Muhammad betul mati? Kata Umar, tidak, bahkan dia sehat. Engkau lebih aku percaya daripada kaumku. Abu Sufyan balik dia ke pasukannya, pulang kita sekarang. Kenapa Abu Sufyan? Kita kan baru merayakan. Tadi kita tuh seketika saja menangnya. Kalian ingat awal-awal tadi kita hampir mati katanya. Sekarang kita pulang, kita udah menang. Udah, gak usah dilanjutkan. Gak usah dilanjutkan. Takut orang kafir itu. Maka mereka pun pulang. Sudah Pak Ibu? Itulah kisah tentang perang Uhud. Luar biasa. 60 sahabat wafat dan syahid di medan Uhud nih Bapak Ibu. Ya, 60 orang. Salah satunya adalah paman Nabi yang sangat beliau cintai. Nabi tidak punya ayah untuk membela beliau. Kakek beliau pun ketika beliau masih kecil sudah wafat. Paman-paman beliau itulah, mama-mama beliau itulah yang kemudian menggantikan posisi sebagai bapak. Tempat beliau kemudian minta pendapat, tempat beliau kemudian menyampaikan apa yang beliau rasakan. Dan salah satunya wafat di medan Uhud, namanya Hamzah. Hamzah ini beliau pernah suatu ketika sedang berburu, pulang dari perburuan, dikadukan oleh pembantunya, wahai Hamzah, saya tadi melihat keponakan kamu Muhammad ditampar sama Abu Lahab. Belum turun dari kudanya, dia pacu kudanya. Sampai di Ka'bah, dia lihat orang-orang berkumpul. Tadi aku hina-hina Muhammad katanya. Karena Nabi SAW salat di Ka'bah. Hamzah kemudian datang, ditamparnya pakai busur. Coba engkau hina aku sebagaimana engkau hina Muhammad. Karena aku pun sekarang beragama sebagaimana agamanya Muhammad. Masuk Islam Hamzah, masuk Islam Umar. Barulah kaum muslimin berani sholat di Ka'bah. Dulu tidak berani, cuma Rasulullah yang berani sholat di Ka'bah. Nah Bapak Ibu, 60 orang itu wafat dan dimakamkan di tempat mereka masing-masing wafat. Setelah itu pada tahun 1400 Hijriah. Sekarang tahun berapa? 1445. 1400 Hijriah, 1400 tahun setelah perang itu terjadi. Nah, tahu enggak Bapak Ibu, pernah terjadi banjir di kota Madinah.
kita tahu tanah di sini tuh kayak pasir, mudah sekali terbawa oleh air. Maka tatkala banjir itu terbuka makam-makam itu Bapak Ibu, dan orang-orang yang tinggal di Hai Uhud ini, komplek Uhud ini, mereka menyaksikan bahwa jenazah para sahabat itu, jenazah para syuhada itu masih mengeluarkan darah seakan-akan baru kemarin. Masya Allah. Syahid ya. Maha benar Allah tatkala berfirman, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan pernah kalian katakan orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka bangkai, mereka mati. Bal ahya, akan tetapi mereka itulah yang hidup, kata Allah. Dalam ayat yang lain Allah katakan inda rabbihim yurzakun. Allah berikan rezeki di sisi Tuhannya. Subhanallah. Inilah yang kita tadi ziarahi. Baik, sekarang kita akan mengambil foto untuk kenang-kenangan.